Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab, utawi wong akeh kang tak paringi kitab, mubtada. Utawi alladzina dadi mubtada, yasuna ku iku padha maca sapa alladzina ku kitab hak kelawan sak bener-bener maca. Kaya kau lagu itu bisa maca sapa alladzina ku kitab kaman cara kaya oleh diturunno kitab. Maksudnya ora dirubah. Wa jumlah itu jumlah halul hak. Wahakot ilapat hak kau ini juga dinasok nopo lapat hak pada master yang atas master terkait master. Wahakot itu khobar itu ulai kayu miru nabi utai wong sing maca kitab kelawan bener itu sing darani iman kelawan kitab. Anggarat umurun apa ayat fi jamaah yang dalam jamaah mana tentang jamaah fi tengringan tentang jamaah. Kau dimukan teko sebut jamaah merasa habasa sange habasa. Wasamulan Islam sopo jamaah. Kau dianggap sifatnya Nabi bodoh di kitab sing dipegang. Paman disapan wong jabur kafir sepaman di iklan kitab faulai kebul khosir. Mongko de wong sing kafir iku sing padha gedhe. Dimasiri milan nar. Karena dene alladzina ulai kailan nari maring roko al mafsad dadi kanjen langgeng alihim ing atase ulai ka. Ya bani Israil di bani Israil guru ning sira kabeh nikmati ing nikmati Allah di alam tuaniku. Wa anilan satu ingsun fadl tu kemuliaan ingsun ing sira kabeh alam ing alam bangsa alam kabeh. Aku damel kembar pemisus padane ikilah wa ani fadl tu alam. Ini wa fi zamanihim dadi Bani Israil dianggap terhormat terbaik itu fi zamanihim. Ketika periode mati Nabi Muhammad pun nopo anggo ukuran ini akromah minta wayat kau pun menunggu dengan ukuran kasta. Jadi yang pernah ada ukuran kasta ini. Mereka memang liane Bani Israil banyak loyal. Itu Bani Fir'aun, jadi paham ya, jadi mulai rian selalu hukum rasional jadi Bani Israel faktor hukum ala-ala ini panjang saingannya gitu Fir'aun, jadi orang kok Allah gak adil, kenapa ujung-ujung Bani Israel kok faktor hukum ala-ala ini panjang saingannya Fir'aun jadi zaman Bani Israel itu rival berarti sindara Fir'aun, mulai istilah Nabi Musa ditugasnya nyelamatkan Bani Israel zaman cekraman apa? Fir'aun mulai faktor hukum ala-ala ini ya wajar musuh Fir'aun sederhana. Kalau ngalim-ngalim yang Jawa, banyak ada curang ngalim. Ngalim-ngalim yang ketonggol, saya ingat ada cerita taklim nuluk-nuluk. Jadi mulai rian hukum qabala itu wonten gitu loh, buatan terus mutlak gitu nanti. Watakulan wajib sira kabeh yauman ing dina. Kowe kabeh kudu wedi akhir ayatin nazalan. Jadi ayat ini nggak mungkin masuk, mungkin ini akhir ayatin asal. Jadi Quran itu paling terakhir ayat ini. Kabeh di ijma' ulama ahli tafsir. Ya, semua Quran itu yang paling terakhir di turun ayat ini. Ayat tuh bukan surat ayat. Ini ayat wattaqu yauman la tajzi nafsun. Kalian ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ayat sing ngoten. Kowe wedi dina la tajzi nafsun, kang ora iso mbales sapa nafsun. Tuhuni nafsun an nafsin. Kowe wedi se'a babar bisa. Kowe dina sing suatu saat iku ora ana syafaat-syafaatan. Wala iqbalu minha, lan ora iso ditampa minha saking nafsu apa adil. Apa tebusan evidal. Wala tanpa wala ora manfaat ing nafsu apa syafaat wala kumusur. Jadi kowe dina sing awak-awakan ra iso nyafaati wong liya lan ora ana tebusan, ora ana syafaat, ora ana pertolongan. Namun ini menyangkut syafaat sensitif. Ini kalau terang menyangkut syafaat sing cara ahli sunnah. Ahli sunnah itu meyakini wong soleh nyafaati. Tapi ini buat ngatus jangan saat ini buat. Jadi keyakinannya ahli sunnah. Jadi mazhab sing bener kan mazhab ahli sunnah. Jadi buat mazhab NU atau Muhammadiyah ada nih. Jadi nggak kalau mantau kita terang musofa terutama sing seneng kuburan. Jadi mazhab sing bener itu cara ulama. Ini sing asli ya. Di sini lu jadi ahli sunnah bin. Ahli sunnah wal jamaah. Dari hadis satap dari umat di salah satu sabina firqah. Terus kulum jumar anajiyah minum wahidah. Terus dari Nabi anajiyah waman najiyah ya Rasulullah qal ma'ana alihil yawma wasabil. Dia asli redaksi ini Nabi zaman Nabi Yesus Sugeng ngendikan ma'ana alihil yawma wasabil. Yaitu golongan sing nyekeli apa sing tak cekeli saiki lan sing dicekeli sahabat-sahabat. Ma'ana alihil yawma wasabil. Asli redaksi ini Nabi ini. Ini kan ayat ini kan sorry tidak ada syafaat wala tanpa ulah syafaat. Tentu wedi dina sing ora ana tuhni nafsun an nafsin. Awaman ra iso. Dari aku ra iso nyelametno nafsu apa men rokok. Mursyid dhewe ra iso nyelametno
anak gue mlebu neraka. Tapi kena Allah di sunnah kok meyakini ada syafaat. Keyakinan ahli sunnah ini misalnya pasti siji jelas Nabi, nomor loro solihin dan sebagainya. Nah, ini kalau tangklet, mazhab ahli sunnah itu sinten. Nah, ini terus mulai ulama kita. Jadi memang yang selamat itu ahli sunnah jamaah, tapi ahli sunnah itu sinten zaman datang. Bahkan kitab-kitab ilmu kalam mulai periode Imam Asy'ari itu periode sekitar 300 Hijriah, Imam Asy'ari Maturidi. Terus ulama itu nakalan karo mantu. Jadi mulai di agama kalah ambek ADART. Jadi kalau saya di PKB itu kan mulai ini. Ini sunat ora iso bantah. Jadi kuat perkara moral kalah ambek ADART. Buareng munanten ulama. Ini terus nakal. Kita batasi ahli sunnah ya wong sing tapak kuha bi ahadin mazhab arba. Sing dalam berfikih anut salah siji mazhab sekawan. Jadi Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Pokoknya dalam fikih tapak kuha bi ahadin mazhab arba. Atau kira-kira tarif ini. Terus dalam tauhid antara niat Imam Asy'ari kalian Imam Maturidi. Terus dalam tasawuf antara anut Abdul Qasim Al-Junaidi utai Abdul Qadir Al-Junaidi. Mbok kuatan wonten tarif. Tarif ya tengah itu orang bener tapi kudu mbok yakini arep karo mantu. Ora bener kan kudu mbok yakini. Tarif itu mesti ora bener. Ora bener ahli sunnah itu ono mulai zaman Rasulullah. Umpama tarif ini bener berarti sedurunge Imam Asy'ari agak ora ahli sunnah orang anut Imam Asy'ari, tarif ahli sunnah tadi itu sing fikih anut mazhab papat. Misalnya orang cerdas lah kok, dari mazhab papat baru tindak. Loh, artinya kan gak ahli sunnah. Dari yang terima Maturidi ada tindak. Padahal ahli sunnah itu satu kelompok yang ada mulai zaman Rasulullah sampai kiamat. Jadi artinya ngeten. Kak Ahmad bin Zaid, jadi mulai zaman Nabi Adam sampai sebenarnya kiamat aturan kultural itu selalu mempengaruhi aturan kebenaran. Jadi kok lah nak ngono ahli sunnah itu hakikatnya ya ora kok ngoten, semestinya bukan ngoten. Tapi gini gua Romanto, kita ini pada zaman yang sudah tidak bisa mengakses kebenaran secara hakiki. Salim-alim yang misalnya bagi-bagi pada gelang lah ora iso meyakini Rasulullah persis betul saja. Tetap lewat sanad ini so Ahmad bin Hanbal, iso Imam Bukhari, Muslim. Iku wae penjelasannya hadis itu lewat imam, misalnya Imam Abu Hanifah, Tirmidzi dan sebagainya. Artinya orang memang nggak bisa mengakses langsung Rasulullah itu tidak bisa. Selain periodenya juga panjang, juga beda rasa bahasa. Harus pun benar standar. Itu untuk paling gampang menyangkut poligami, mau berubah ini mas. Rasulullah itu garwani songo. Terus tangguh umatnya maksimal 4. Sampai misalnya jadi mustahil. Songo itu bukti oleh songo. Apa khususnya Nabi? Wes misalnya khususnya Nabi songo, umatnya mau 4. Terus sir ini apa kok songo? Orang bisa berdebat. Mulai saya iki sir ini songo itu asal wong wedok. Cara nakalan istiad ngeten kali karo mantu. Saya kalau Nabi songo, alasannya Rasulullah. Tapi kan khususnya Nabi. Khususnya Nabi itu oleh papat. Saya ini ada papat itu asal wong wedok apa dengan catatan anut Nabi. Anut Nabi syaratnya rodo bareng. Dulu wong mulai diisi kalah mbek nafsu. Soalnya ada Nabi itu rasa sekedar songo, nak coro istiad. Dia songo ya rondo, simrawan mu Aisyah. Apa ulama fikih wani ya rondo oleh poligami syaratnya apa? Rodo. Istiad itu nakalan milih. Pokoknya beda. Itu artinya betapa dia tuliskan salah. Belum riskan salah. Melan sampai anak si jamu jawab sampai Imam Syafi'i ngendikan kau itu sahabi lesat hujat deh. Dewi sahabat dan ada dia hujat. Nah, us permainan fikih kelas tinggi karena riskan salah, riskan salah. Saat Nabi misalnya garwane itu papat, oleh papat. Oleh papat di dalam konteks asal wedok. Apa kudu rondo? Nabi rondo kan jadi sifat bagi wong wedok itu. Nyatane unsur maslahat itu nak rondo tenan. Apa man sing gelem kan agamane sing ayu, ora usah butuh lah sing kepelolo ngake ya. Artinya kemungkinan kita menatijai ya, memberi kesimpulan pokoknya asal wedok. Itu
riskan salah. Mulai Imam Syafi'i ditakoi istihad itu apa boleh bah? Jadi Imam Syafi'i istihad itu diiktimalut khotob. Mana terkenal kita baca sebagai majidata fa'asoba balu ajaran benak to'a kalau menajul wahidun potensi akto'a itu manusia wonten itu riskan ya. Paham ya? Ini menyangkut lah ahli sunnah yang ngoten ikut tarifnya pun ngoten. Jadi sinten sing ahli sunnah. Lah saya ahli sunnah kalah mbek adat dibatasi. Ahli sunnah itu sing gelem ziarah kubur. Malah buat meneh ora sekedar asari Syafi'i mulai dipersempit malih sing percaya syafaat, percaya kubur, percaya wali. Mungkin periode butuh kita mungkin dipersempit lagi. Ini jenisnya perubahan zaman. Mulai Imam Syafi'i ditakoi ini kan pun dawe Sidina Ali dawe noten sampai menghentikan kaulus sohat bila satu hujat dawe sohat berarti boleh jadi hujat. Mereka dawe sahabat juga menangkap sangka Rasulullah. Rasulullah jabat ditangkap tidak mesti sing kaya dikarepno sahabat. Contoh paling masyhur menyangkut tarawih. Wong ku ijma nak Nabi qiyam Ramadan dan Nabi pernah sholat 8 rakaat di masjid. Dikasih maten. Tapi saat Nabi diikuti oleh sahabat tidak. Saya tidak ingin diikuti dalam hal ini, takut menjadi pertukaran dan akhirnya Nabi masuk dalam buatin sholat malam yang masjid. Dan ketika Nabi masuk dalam gak belum sholat di masjid, itu ulama khilaf, ono sing darani karena Nabi takut kalau jamaah di masjid menjadi fardu. Ono ulama sing darani karena memang sholat sunnah itu baiknya di rumah karena Nabi sering ngendikan kata selalu beritakum kuburan. Kalau nak sholat fardu saya jamaah, nak sunat saya. Ulama macam-macam menafsirkan. Usulnya itu sampai jengben. Begitu juga menyangkut kenapa Nabi itu melakukan perang. Oh ini karena untuk mempertahankan agamanya ini. Tapi di saat yang sama kan wonten kafir mu'ahad, mustakman, kafir zimmi. Artinya tidak ada perang, ada misak. Kalau terang ini ada misak dengan kafir mu'ahad, mustakman. Jadi namun istilah itu masalah yang riskan. Paham ya? Mulai sama nak mau tarik-tarik, itu antara sahabat itu karan. Karena Ali bin Muawiyah itu karan, bodoh merasa bener. Padahal bodoh-bodoh menangi Rasulullah. Karena cara menangkap dari Rasulullah itu beda. Itu tuh paling gampang ya tenang, Lukman. Uang saya nikmati itikaf di masjid, gak Mustafa, mesti lah pengurus takmir. Pengurus takmir kurang arah. Dari saya ingin sampai takut, masjid itu dibangun berapa? Gak baik semen, baik botol. 2 jam semen botol mesti tak itu. Gak tau itikaf, gak tau sholat jamaah, gue ngarep. Lalu saya tidak takut, gunanya masjid itu gue apa? Ini itikaf bunyi ibadah. Tapi mesti, karena orang itu gak sempurna, mesti melahirkan 2 kelompok. Sing kelompok sitok tukang imami rotib, itikaf, mulang Quran. Tapi orang belas utangi masjid, proses bangunan gak roh. Aku itu misro buang nak rautang, mesti gak nyaman itikaf jamaah. Isita itu proposal. Padahal dua-duanya jelas salah kan? Atau sama-sama benar kemungkinan. Mari kalau ngomong, nak partai Islam menang terus apa? Misalnya partai Islam menang, tetap zino ada, prostitusi ada, togel kata, rentenir kata, menang ini gunanya apa? Tetap ke Islam. Gunanya menang apa? Nak ternyata ke Islam. Tapi Islamilah nak kalah apa? Ini benar nak kalah. Mulai Rasulullah ketika yang perang Badar ditakoi, sahabat kan do pesta saking senenge baru menang perang Badar. Rasulullah ngendikan rojak 6 jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita mulai sangko jihad cilik ning jihad gede. Mosok jihad perang Badar wonten sing luwih gede dibanding perang Badar Rasulullah jihadun nafsi. Yaiku merangi awak dhewe. Misale perang wong kafir menang perang Badar mulai tetep do ngguwi, tetep do togel. Gunane opo menang perang wong kafir? Tapi perilaku orang Islam gak elek di orang kafir. Misalnya persaingan ekonomi, orang Islam jadi kalah di Cina. Nah misalnya wis menang di Cina, orang Islam wis juga. Tapi tetap aja dua menang, mobil tetap prostitusi itu ketok geloro, durian kafir kriminal durian terus gunanya menang apa? Karena Islam tetap menyisakan moral. Saya sama. Ketika masjid dibangun bagus, tapi ternyata itikaf jadi barang asing, ya dari sekolah antara masjid jadi barang guyonan. Itu gunanya apa masjid dibangun Nabi? Tapi ya sama, kalau tidak ada masjid Nabi, orang dari Quran yang mau main dewi-dewi, jamaah yang main dewi-dewi, kalau boleh kemudahan di mana agama dibawa ke rumah masing-masing. Jadi nak istihad dulu, ulama tapi kurang. Cuma sampai yang sobat atau istihad, jadi nyamannya udah fatwa pedenya bodoh. Mau fatwa pede udah bodoh, kamu mau istihad mesti rumah. Paham ya, itu mulanya jenis istihad itu sampai ketika Imam Syafi'i ketika ditanya, nopo jenengan yakin nama Zabi jenengan bener?
Dan itu terus semua muda itu gaya dikangeten keamadan. Madhabi sawabun yahtamil khotok, wa madhabuka khotokan yahtamil sawabu. Terkenal kok dari temsul pakai. Madhabku itu benar tak mungkin salah. Madhabi sawabun yahtamil khotok. Madhabku itu benar mungkin salah. Nah madhabku salah tapi ya mungkin benar. Lebih artinya yang saya lakukan sekarang mesti tak yakini benar. Tapi sebagai manusia aku tetap jujur yahtamil khotok. Dan madhabku itu khotok yahtamil sawab. Tapi semua yahtamil sawab. Ini jauh istiadat. Sampai saya ini misalnya istiadat, Lukman kiai, kulo kiai. Prioritas umat Islam saya kira apa? Istiadat. Kita mengekonomi. Kalau ekonomi enak, mapan umat Islam. Mapan lah, gara-gara mapan terus akhirnya doyan macam-macam jenis penyakit orang mapan, nak macam-macam senang blok TV, senang CD dari kebutuhan, bisnis diberas dari kebutuhan, sama. Terus orang sini itu istiadat pendidikan. Mulai misalnya pendidikan mualim. Ngalim kurang ajar juga ada. Jadi itu udah murah. Sopan tok radi duit, ya tetap aja diberi uang kan. Artinya kan gak ada potensi nguatong Islam. Sampai sopan radi duit melarat, terburai Cina apa kan? Kemudian apa sopan sampai gak bisa? Ini kan sama-sama untuk Islam. Kemudian apa sopan sampai nak terima gue uang ratolan? Sopan. Tapi gue lagi duit tetap aja masih kam Cina atau orang Cina lagi ratolan. Islam abangan. Tetap aja gunanya gak bisa Islam ya. Akhirnya istilah Romanto istilah ekonomi kalau mana tetap dari istilah itu tidak bisa sama tidak bisa tetap yang sambil foto dan masa istilah tinggi saru itu atas prostitusi dari lihat kondomannya kayaknya kalau apa-apa minta biro rara kalau tidak ada ya berarti saya mau jenis sirotan kalau diceritani Gus Mukti kalau dia sering tidak Gus Mukti ini benar kalau gak ada kenalan cantik namanya ya sirotan tapi lurian sarojo jenisnya ternyata Gus cerita aneh-aneh jadi kita sering tidak begitu jadi ini istihad di keluar terang lah menyangkut tarif ahli sunnah wal jamaah ini jadi istihad jadi saat ini berhubung kita gak menangi Rasulullah gampangannya ahli sunnah itu yang pegang anut salah sini mazhab bapak yang tauhid Asy'ari atau Maturidi yang tasawuf Imam Abdul Qasim Al-Junaidi atau Syaikhul Qadir Al-Jilani tapi ini namun takrif cara kita nak hakikatnya cara Allah ini melakoni barang si musma'alih mawon misalnya lakukan musma'alih berupa itu musma'alih sholat fardu musma'alih timbang sampai ngakoni toriko mustalah kalir rupat ini bang misalnya sampai bayang melok jadi mursyid wong sing ora melok mursyid mlebu neraka ora sing gandeng ora masuk iku serono hadise murside dhewe ora wan buswar neraka wong duwe duit duwe pejabat. Jadi kita itu kalau umat Islam muriyen mulai sakniki mulai riyen nganti sakniki terjebak ngimani barang mustalah alaih ninggalno sing mujma alaih. Sakjane kan gak usah mursyid-mursyid nyaman. Salat fardu mau turu apik. Luwih apik meneh nak jamaah. Jamaah luwih apik nang masjid kan karwan mujma alaih cek ana mursyid cek ora hukum dasar salat kan muni udah. Sholat fardu 5, sing apik jamaah lu apik nang masjid. Mbok niku sing karwan musma'aleh. Misalnya menyangkut wiridan sama. Wabil asari hum yastabirun, istighfar sing apik ning wektu sahur. Tapi berhubung orang mursyid malah beda, wiridan bersama ning alun-alun juga hadis sing ane matek ya ora ora. Wiridan yo munajat sampai pengeran. Lho gimana? Lengge, wabil ulama ijma wiridan paling mati wabil asari hum yastaghfirun. Yang zilu rabbuna sulusan laili Allah turun kok ngene setengah 4 jam 3. Wa ila jirab wong do munajat mbek pangeran ning kamare dhewe-dhewe. Tapi gara-gara ana mursyid ana istighfar akhire wis susah wis ning alun-alun ora wektu sahur didisi bensin utake dhewe. Wong pawan bid'ah itu bodoh dan mati sampai menakhir waco. Tapi malah dimani, kan lucu. Lu boleh hati saya nggak mati, beneran kan syariat nonton. Beneran apa no, wong alim sinten mawon nak ijma. Wiridan siapa ya? Wabil asarihu yastaghfiru. Terus Allah Kanjeng Nabi ngendikane juga Rabbuna mulai lalatin hidayah qasul sulail fayaqulu wal yastaghfirin wa aghfir lahu kan gitu. Allah turun tiap sulusul lail. Sapa sing menuju sepuro nak sepuro sing menjaga tak kiai. Tapi kita tahu-tahu kan ada toreko, ada gerakan, tahu-tahu ada acara bersama. Kalau tengah Syria zaman Ahmad Badawi ada acara bersama. Saat ini dengan Indonesia untuk monter. Jamiah toreko mutakhir,
Terus standarnya kan terus standar ADART itu tadi. Karena Jamiatul Kaum Tabaro itu punya. Nah jadi organisasi ada ADART. Acaranya harus di lapangan, persekian selapan, per apa. Lalu yang pengiran di tetap manut kan. Acaranya per selapan. Ini pengiran harus per selapan, per seminggu. Pertemuan ini saya ingin Yogyakarta, per seminggu kok ning Pasuruan, baru kemudian di Jakarta. Sampai beli hadis ono, zaman Nabi ngatur skala zikir nanti. Iya dibuatkan ada. Itu artinya apa? Tahu-tahu kita ini dalam aturan dunia via ADART itu tadi. Tahu-tahu kita ini urusan akhirat. Tahu-tahu kita atur secara ukuran dunia. Nah, ukuran akhirat kan jelas. Mustafa itu kaitannya hak adami dua kitab Mustafa. Nah, diutang kitabnya nyaur. Nah, di orang tua kitabnya iksan. Nah, di anak bujuk kitabnya rumah. Jelas kan cara semua alaih. Misalnya Ahmad itu kan jelas. Kanggo gurunya dia hormat, kanggo anak bojone dia nafakoi. Kanggo tonggo sing bodho dia mulang kan jelas kita Allah sing musmale. Nanti dosa bunyi istighfar. Tapi tahu-tahu karena ada organisasi kita ini itu tadi kan Romanto. Urun organisasi, bulan dana kanggo NU. Mbok wiridan ndene istighosa. Terus keputusan mulang ora layak. Jadi guru tau ora mulang, ustaz terdaftar tau ora itu. Jadi hal-hal yang bisa alami sesuai garis agama menjadi rubah karena garis ADART. Menurut ngono kok merasa bener itu kan repot. Mulane ini selalu wonten wong alim kados badhe jati pandegelan. Sampeyan tak terusno kula, semua kula ora kusuk badhe jati. Mboten cocok kok menyangkut kebusukan repot. Syarat kula Armando saking guru-guru kula dadi wong alim kudu murah. Mergo wong awam nak takok ya gampang, gak terlalu sakral. Jadi sanad kula yang benten bebas din, tambah karismatik, tambah wibawa. Nah kula walian, tambah murahan, tambah apik. Gue wanita kok, wanita konsultasi. Jadi kula nak ngalime kepengen ngalim tenanan, tapi sing murah. Artinya murah gak terlalu wibawa, rodok murahan nanti rodok enak. Tapi asal jemuran sing merono maksiat iki murahan elek. Murahan sing gampang diakses orang-orang, jadi gampang. Jadi macam ulama wonten mazhab kali, wonten sing anut mazhab karismatik, kados badhe gelem, wonten sing anut mazhab murah. Rata-rata ulama niku sing teng kali. Abu Hanifah yen teng pasar teng dalan-dalan wong takok gampang Sultan Asauri di ngoten. Uripe teng dalan-dalan, kuwi orang wae. Jadi wong takok mau ning ratan ora tangan ning dalan. Saking murahane. Anu iki murah. Bulan murah, masih sampai untungnya apa? Kayak gampang ya, murah. Tapi gini bu, jadi selalu ada istihad. Jadi global ini, jadi ini menyangkut wala tanpa wa syafaat. Jadi ayat ini mujma'alah. Jadi pada akhirnya kita ngadep Allah bahwa amali diri. Orang itu disyafaati Allah. Dan soal mazhab ahli sunnah atau syafaat itu yang mujma'alah masih ini yang Rasulullah. Soal wong soleh kados Syaikhul Qadir kaya kita itu gaweane ulama. Tapi gaweane ulama seperti Ahmad kan enggak mungkin Rasulullah piyambak ngendikan sing nyafaati ku aku lan putuku jenenge Abdul Qadir, lan putuku meneh jenenge Basim. Masane kan mboten mungkin. Liyane Rasulullah mesti sampean bayangno syafaat itu versi sampean. Kan gak mungkin orang hadise nek Abdul Qadir iso nyafaati, Basim masane itu nyafaati mungkin mboten hadise. Nah kalau hadis, ya mboten mungkin ada hadise, beliau-beliau datang setelah Rasulullah. Nah anak kalau hadise kan rawan hal itu mustalah alaih. Dan aku talakkan atau bu imani, kita tetap hormat sama Abdul Qadir, hormat sama Imam Basim Asy'ari. Tapi hormat singkawan musma'alih saja nih ono. Jadi beliau-beliau ini termasuk mantan sunatan hasanatan falahu ajwa wa ujman amiladiyah ila yaumil kiamah. Orang yang mensunahkan hal baik itu duwe ganjaran dan duwe ganjaran terus nganti dino kiamah. Saja nih kita itu enak menghormati Abdul Qadir, Imam Syafi'i, Basim Asy'ari atas nama hadis itu kan itu bener ya. Kita menghormati beliau-beliau atas nama mantan sunatan hasanatan. Ketimbang menghormati nganggo mental berjuang kapitalistik. Ya, sampai kemarin sampai kau turun titik sitok itu ngambil LGF deh, gak kurang ajar tapi. Gue mengatipan tak kira, ambil titik sitok. Ambil duit 1.000 ke alam tablet jadi dia mau mana ke. Tapi tarif pun kabul aja deh. Nah ada tuh jatuh koma. Soalnya tak kurang ajar. Jadi hormatimu, hormati kaya. Lalu sampai pikir aku kurang ajar sampai dengan Abdul Qadir kita tidak terkait dengan saya ketahui dari salam tablet ini biar biar anak lagi. Yang ada orang kan satu saya kan ngundang ngobrol kira-kira untuk satu saya kan 250.000 terus dua orang dia ini kabul hajat ya kan data hajatnya Rumanto hajatnya mau ada omah mobil tapi 250.000 belum mancing bintang
Beda juta apa kan? Ya, udah kurang ajar. Artinya hormat kita pada Syekh Abdul Qadir ternyata transaksional sekali. Toh ada hormat sing lawan mujma'al, yaitu tadi kita anggap beliau adalah orang-orang sing mansana sunatan hasanah. Itu kan zaman ageng jadi murid, udah kulo dalam hal ini ada kulo, artinya enggak ngaku ngikuti yang mujma'al saja. Nyuama cara Allah nggih bener, cara Rasul nggih bener. Cara Syekh Abdul Qadir lagi bener, beliau mesti lebih bangga darani mansana timbang kok kalau foto kan dengan apa nggak perlu aja nih. Enggak, si bapak berfoto kan nggak kabel ada aja. Udah 250. Jalur LGO kaji. Nah jadi balik mana kena bodoh. Posting. Jadi jenis agama kudu dinala. Paham ya? Jadi nak cara mazhabnya sendiri, wala tanpa syafaat. Tapi ini terus jadi mazhab ahli sunnah atau syafaat. Syafaat ini yang mau singkaran musma'al itu Rasulullah berkuasa ya pas karo buka makomam Mahmud. Dari warwan kita bilang Nabi asa ayab asa kakak ya Nabi Muhammad. Buka makomam Mahmud. Dua menalai di fatah hajat di nafilatallah. Asa ayab asa karo buka makomam Mahmud. Dari singkaran orang hadisnya kan di Nabi syafaat. Sebenarnya kiamat ini uang tuh bingung boleh imam itu terakhir. Bingung boleh aku terus tak syafaat. Iman, semua hadisnya jelas di Rasulullah itu yang bisa nyampe. Ya ini kan tiga kali ulama. Sampai meyakini sampai kafir iso nyafaat, Basim Asari iso nyafaat, tiga kali jenengan. Basim Yati pada gelang iso nyafaat, mesti gelangan jenengan. Memang nggak mesti salah itu tadi, tapi ya tamilu khota. Memang nggak mesti salah iya, tapi ya tamilu salah. Lu barang yang tamilu salah kok boleh imani. Kan mendingan iman sekarang nggak salah. Ya? Sampai mati khai Basim Yati dengan hormat karena beliau masalah sunatan hasanatan. Mesti dibener Allah, dibener Rasul. Berarti dia seneng. Juga sampai mati khai nama kabul hajat. Jajal wongnya dia suka bukan agak ngamuk. Mbak tak hormati mbak, nak menawa kabul hajatku agak terpisau gitu. Jajal, wongnya dia suka kalau omongnya langsung nih Basim. Kalau tanami tembak baru 100.000, jenengan dungannya kan mandi. Namanya kabul hajat itu kalau untuk mobil. Satu itu. Enggak, wah coba feminis. Zaman lagi bahagia. Zaman lagi kan saya itu, tapi itu tadi yang mansana kan nyaman kan. Misalnya tenan ya, kalau niat manajiban, santri saya atau manfaat titik, lima titik, kalau butuh nama, sudah apa kan orang sih bener ya kan? Saya tambah isi ya. Bawa isi ya. Jadi saya canggih. Lo malah satu lo di Rembang. Nanti kau nyapa hati aku butuh ditentang aku malah satu lo malah kia ini. Belajar lagi kan satu lo terus lagi. Lu mestinya nanti kau dulu aku untuk salam tablet dari satu lo terus. Kau malah Mustafa bukannya apa kan? Jadi ruwet. Jadi aku tuh. Yang memang nyata ya, jadi agama yang kita ciptakan sendiri yang pakai khoyali kita itu banyak. Paham ya? Jadi agama yang kita ciptakan pakai khoyali kita itu banyak. Mulanya tadi kita Ibn Abbas kita koi ya Ibn Abbas, mal ismul agam menurut jenengan nopo. Jawab Ibn Abbas, ya hayu ya qayyum. Padahal ya hayu ya qayyum artinya zat sing sugeng, zat sing berdiri sendiri. Qayyum artinya berdiri sendiri. Terus jawabnya, sahabat yang nagrib yang ngomong, kenapa saya menjawab demikian dari Ibn Abbas? Nopo sebabnya? Mereka pengiran bersifat itu dengan kepentingan. Karena sifat orang itu bukan. Zaman mau dengar ya hayu ya qayyum beda tingkesan. Kan tidak ada kepentingan sampean. Tapi zaman muni ya wahhab kat memberi bayar sampean nggak duit rezeki. Kok muni ya qadir ya Allah ala kulli syai'in qadir. Soalnya aku tersuka. Itu tempat pengiran di komersial loh. Jadi ketika kita nyifati Allah ya wahab untuk rezeki. Muni ya qadir ujung-ujungnya qadir. Soalnya nggak duit aku. Kepentingannya kan hadun nafsi. Jadi kita pengiran sering masih begitu. Mengenai biasa Abdul Qadir. Pusing asli. Kacau ya. Makanya ya istighfar itu hidup dari istighfar. Memang lebih baik minta Allah itu jelas ya dibanding dalam manusia. Memang lu apa yang tetap minta Allah itu. Tapi Allah tak mau. Waktu Allah terus ribet. Ribet pengiran gue kepentingan ini dia itu cuma. Serwai pak. Mana kurang alim karena aku butuh ngomong. Ini matas kulo sing butuh ngomong. Kok carane muamalah pengiran ngomong.
Wa idib ta'ala nalikane muji Ibrahim sapa Rabbu pangerane Ibrahim di kalimatin lan pira-pira kalimat. Ketika Ibrahim diuji pangeran kelawan pira-pira kalimat ai biawamira tegese lan pira-pira perintah wa nawahin dan pira-pira pencegahan. Ai biawamira tegese lan pira-pira perintah jawab jamae amrun wa nawahin dan pira-pira pencegahan jamae nahyun nawahin. Kala fahubiya kan mergi sapa Allah bu ing Ibrahim kelawan kalimat rupane awamira wa nawahin. Fata mengko sapa nyempurnakno sapa Ibrahim guna ing kalimat. Ada guna dene nang Ibrahim guna ing kalimat dia tamatin halis sempurna. Kala dawuh sapa wa ta'ala lan maring Ibrahim aku lulus ini ja'il kalinasi mama. Aku gawe kowe dadi imam. Manane imam iku badan ditintikse panutan ing dalam agama. Jadi orang kudu dadi presiden terus dadi bupati. Kowe manane imam kok kudu badan fitin dadi teladan ing urusan agama. Kala dawuh sapa Ibrahim ing dilihat anak-anak kula nggih ngoten. Kala dawuh sapa Allah. Wa ijanal betan semangsane gawe ingsun al beta ing betua Ka'bah masa badan halin kon bandit linasi maring manusia. Marjian ya subuna ilahi min kulli jani wa amna lan kon aman. Aman betua digawe kon baline manusia lan digawe kon aman. Tapi aman cara ora hajat wis pancet ae bisa berpati ning jero Ka'bah. Wata khidulan ala posiro kabeh mimaqam Ibrahim sange makam Ibrahim wa al-hajar alati qoma ali ing dadi nek musolan ing salat makana salat bi antu sallu khalfahu rakaat tawaf fi qiraatin sebagai orang ini menyambut Ka'bah kalau terang iki dadi Ka'bah namun kiblatul muslimin dadi ampun dewano Ka'bah hajar aswad kabeh masjid itu hanya sarana jadi jengalano tauhid jengalano kebutuhan kita ning Allah. Supaya orang tani kini berlebihan oleh hormati fisik, kiswah Ka'bah mulia no nganti ngono, be Allah malah orang ini. Repot aliran. Wajib nalan merjanjian insun ila Ibrahim memaring Ibrahim Ismail, anto hiro yang tentu jano siro loro bedia oma insun. Nyalapan sing bro apa izin ngete wong sing bawa lagi benar wong sing sujud. Ai mungkin nafi warukai sujud. Wala akinan bro wong sing mungkin warukai sujud lan wong sing ruko lan wong sing sujud. Kalau ada mangsane dewa sopo Ibrahim Nabi Ibrahim Rabbi ij'al hadal balada aminan. Kalau paringin damel panjenengan iki negara baladan aminan, ing negara sing aman, eda amin. Tegese sing duweni aman. Bapak ajar bahwa doa aku ing dungani Nabi Ibrahim baca'alahu haraman la yusfaku fiha damun insan wala yatimu fiha. Lan ora kena dolim wala iso disaidu wala istalakula, ora iso diburu perburuane lan tanggirane ora kena dicoploi. Wajib alagu minat samarat lan meresikana panjenengan ing ahli ne ikilah balat minat samarat sing boro-boro buah. Pam yeso saniki kuat yang mriko untuk mawon buah padahal ora menghasilkan buah. Man amana min billahi wal yaumil akhir sing iman billahi wal yaumil akhir. Ora dawuh sapa wa taala wa man kafar wa arzuku man kafar. Wani kula bolak-balik ngomong kesolehan ora iso diukur ambek ukuran lahir. Jadi pengiran lucu ini sing terutama lu Ahmad bin Mustafa. Nah kalau mantau ngerti urip wong sugih. Dadi urip punya terkaro mantau itu mesti Ahmad bin Mustafa kita khitob. Niki dia eling-eling ayat niki sing musma'al yang karuan dawuh Allah. Nabi Ibrahim itu kayak pulau jenengan di sana. Sebagai seorang nabi, beliau itu ingin wong saleh itu ya mangan. Ya Allah Mekah niku tandus. Pulau kepengen Mekah niki didamel nggon haji, rupane Ka'bah nggon haji. Tapi haji gak mangan kan ya ora enak. Pepe soleh mangan kan ya ora enak. Mulane Nabi Ibrahim donga warzuq alahu merata maroti man amana minhu billahi wal yaumil akhir sing haji sing iman diparingi rezeki ben kelar haji kelar iman. Tapi jawab Allah piye? Pola omong kafir ora urusan rezeki sing kafir lah ya tak kei. Mulane sing beda wong Islam wong kafir ya soleh ora soleh. Nek rezeki padha jawab Allah Allah Taala seperti Allah Taala wa man kafir seperti dari Imam Suyuti wa arzuku man kafir nak urusan rezeki wong kafir lah ya tak kei. Jadi mestinya Nabi Ibrahim kaya kula jenengan kepengin wong Islam menangan wong kafir kere. Tapi cara apa boten cara apa iku rezeki ku sepele. Nek ora hadis qudsi laukan nanti senjata itu indah wajana khaba umbertin masa ribal kafir ini jurata main nanti kira hadis. Jadi mau dunia ku penting cara apa wong kafir harus bareng mana. Berhubung cara ora penting di PPN dan Venezuela yang itu pek. Wong Amerika Allah cara apa rezeki ini buat nama penting. Ini sore ya takbir aja. Jadi kalau Allah Taala wa arzuku man
kafar. Ikan Nabi Ibrahim kan mau donga warzuk ahlahu menasa marot iku sing man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Karepe Nabi Ibrahim nggih asobia. Artinya asobia ya sing juga nggih sing man amanah, sing kelar mangan buah sing man amanah. Tapi jawabnya Allah seperti wa man kafar. Kita rezeki. Warzuku man kafar. Cuma bedanya mungkin akhirat misalnya Pak Umat di ulu kolilan. Wa man tisapane wong kafir kafir sapa man Pak Umat di ulu nyeneng sumbu iman kafir. Bitasdid wa tasfif. Wonten kira asing Pak Umat di ulu wonten sing kira Pak Umat di ulu badan sa tasdid. Fit dunya ing dunya berizki lan rezeki kolilan halis sithik. Makanya kita yang mudah tak hayati. Sepanjang minggunya dia tetap berizki. Cuma kalau yang akhirat cuma atur hukum mengkono lima soal yang wong kafir al-jabu fil akhirah ila ada binar bisa masuk. Jadi keliru kan pemantau ya ambisi partai Islam saiki apa ngalahno wong kafir terus wong Islam dunia wong kafir tertindas betul sakit. Nah iki ning dunia itu Allah sakit kan rezeki. Wong kafir juga ya oleh wong Islam juga ya oleh. Ya faktanya ki ngoten mulai dhisik wong Islam juga kuat, wong kafir juga ya akeh. Menurut kita itu fokus sepele. Ya contoh paling gampang tak nih ya Mustafa itu sholat imam langgar. Kadang majikannya orang Islam abangan tak sholat. Kan waktu ini kasusnya waktu sedang kan. Semantri sholat kerjaan bahasa majikannya di Cina kan. Ya mau ukurannya kesolehan kita paling sholat paling majikan kan nonton. Jadi sholat ulama kaitannya berizki. Mulai ketika Nabi Ibrahim mengajukan permohonan warzuk ahlahu minasa marat man amana minhu billahi wal yaumil akhir. Jawab Allah begini, qala ta'ala wa man kafara. Terdirane dari Imam Suyuti warzuku man kafara. Paham ya? Jadi urusan rezeki itu ngoten, usah digede-gede. Rezeki ngasuh mangan. Wasu iso mangan, kadal iso mangan. Kan rezeki itu sepele tenan biasa. Nek ada orang sufi itu wong kok bangga sing ya perkara sing yastari kubinal kufar wal bahai wala lawu. Sampai bangga usane duwe akeh padha wong kafir. Kafir kan iso menang duwe akeh. Jadi sampai padha wong kafir. Seneng makanan ya ngoten. Wadang macan sampai akhir dan makanan ya seneng. Sampai seneng makanan di tingkat itu. Dari dinari kan tapi wong seneng makanan kok khusus kok diwasi-wasi. Ya artinya apa? Kudune wong Islam paling enggak ya seneng misalnya pas pikir, pas sing ini sing musbah kok misalnya pas sholat, bisa istiqomah sholat, istiqomah. Ya paling enggak cara kata dewe awal kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu. Seneng deh Allah seneng. Dileng-eleng jadi mboten saged urusan rezeki, jabatan mboten saged. Milik umat Islam kok mulai zaman Nabi Muhammad kabundut itu ya tidak semua wilayah Arab lah muslim. Sesuai di daerah kekuasaan Romawi. Nabi juga tentu ingin diarani Nabiyan Malika. Itu kan ketika Nabi akhir ayatnya kan ngendikan aku dikon milih antara Rasulan Nabiya abek Nabiyan Malika. Ini milih Nabiyan Abda, milih Nabi Singawura. Ada Nabi Singawura itu menyerahkan semuanya yang Allah. Berkukuran riasa mulai rian di dunia. Misalnya ya tadi Rasulullah itu orang terbaik, Abdul Nas. Juga Rasulullah itu Sayyidu Waladi Adam. Tapi tidak ada alamat lahir bahwa Nabi itu yang terbaik dalam hari duniawi. Zaman itu orang terkaya tetap Kaisar Romawi, Kaisar Persia. Nabi betul menaklukkan Kaisar Romawi. Wabi ahli tarikh sepakat Nabi tidak menangi mundukno Kaisar Romawi. Ahli tarikh sepakat Kaisar Romawi ditaklukno zaman Umar. Ini kumawon hanya di daerah Palestina. Jadi periode Umar sakit menguasai Palestina. Itu kualah menang baliknya ketika Salahuddin Al-Ayyubi perang salib 1. Mengenai Salahuddin Al-Ayyubi menangi kalahnya perang salib 2. Artinya apa? Intisari saka niku mulai riyen kebenaran ora ana kaitane mbak dunia. Mulane wonten anekdot ngeten. Niku wonten mungkin setuju kula. Jadi markai tapi masuk akal kan. Ketika Irak perang ambek Amerika, itu kan Irak kalah. Wong Islam kan jelas. Berarti Islam dalam jauh kafir. Kenyataan Irak kalah ambek Amerika. Wong sing bela Irak ya Ahmad. Kuwi ora kalah sabda dhewe mari kurang ajar semacam-macam versi ini. Tapi kalau setuju, ono wartawan jawab itu masuk akal, wartawan Islam, wartawan Republika, boleh masuk akal aja. Yang menang Amerika, yang kalah itu Vatikan, dan yang kalah orang Irak, Vatikan juga kalah. Oh iso, saran resmi Vatikan, Paus Yohanes II itu melarang perang dengan Iran, lembaga tertinggi gereja, melarang, dan itu dilanggar Amerika.
Artinya dia ingin memberi sugesti bahwa dalam urusan dunia ini saran agama, rupanya agama Kristen yang bertahta di Vatikan itu pun yang dihasilkan Amerika. Artinya buat kelembagaan agama itu tidak hanya di Islam. Di Islam misalnya Oki agak berkutik ya Romanto sama, tapi Vatikan juga agak berkutik. Makanya umat Islam tidak berkutik. Vatikan kan dia agak berkutik. Vatikan secara resminya juga nggak boleh apa? Perang. Artinya apa Romanto? Nah sebelumnya menang markai menang koboi itu artinya perang kan tetap perang kan? Saran Vatikan ya di Afrika. Begitu juga saran Oki. Sama. Masih politik saran resmi NU atau oleh politik yuk kalah BPKB politik. Begitu juga begitu terus. Mana saya ketua MUI membuat saran apa tentang agama? Mandi sing partai politik. Kiai nganti mati orang Islam gak usah saling bunuh. Tetap aja nih kami Islam mangan Islam enggak. Mau rokok ada. Kasus gama aja. Muslim yang tuh musliman. Sama, jadi itu artinya apa Normanto? Jadi urusan duniawi mulai dia nonton mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sampai begitu. Nah, itu sih. Jadi wong kalah mbek ditaya Allah, wong mungkiri ditaya Allah. Cara ditaya Allah kan sederhana. Ketika Nabi Adam diusir ke swarga, itu istilah Allah kan badiku libadit. Aduh, wes sebagian sini musuhan. Ya, musuhan perkara politik, tim sukses. Itu musuhan tinggi-tinggian ya Romanto ya. Musuhan gede-gedean kalau zaman Ali Muawiyah sampai saling bunuh. Kok musuhan yang psikologis ini kayak pulau tadi. Yang perantauan. Ya tenanan kok dilawan di kiki setempat. Gak iya pulau sebagai orang alim gak kepengen buatan khidmat. Repot. Dia gak mati. Jadi kalau pulau ngitmai masyarakat memiliki tenanan. Darah ini saingan di kiki setempat. Gak ngitmai pulau yang merasa ditusuk khidmatun. Ini kan di tengah-tengah di setengah-setengah ke intelijen sel. Artinya ya rakit mantu ini orangnya ini wong kan ada. Artinya nak jadi istiadat meneruat. Mungkin bisa ada pertimbangan. Kalau Kang Rumanto minta apa nyai gak mati. Gak nyai dia yang merosot gak ngamal. Udah kurang ngamal bergedok. Ada tengah-tengah. Dia pondok kan nyai pondok sakit. Iya. Mungkin tidak istiadat. Jadi masuk. Udah itu mau terus banyak. Gak ada tempur loh. Kalau amatur yang mau terus dia. Gumbal bertua penting dia gue. Dan sawangannya tentang kan nggak tenang. Mereka nak mereka karena radio duit, jadi radio duit lagu itu juga istiad. Jadi kafe gue akhirnya dikiat-kiat istiad itu ruwet. Jadi udah terus ngoten sampai kiamat gini ngoten, serasa di jero-jero. Paham ya, dari saat ini pun taktik ya. Jadi Nabi Ibrahim aslinya di Asobia. Jadi Asobia kepingin sing warzu kahal menasamaran dia mana amanah minum billahi wal yaumil akhir. Tapi cara Allah boten, cara Allah ya ora Ibrahim. Nah urusan rezeki wong kafir lah ya entuk. Cuma ngono ning akhirat cuma turun ila ada bina. Jadi sing bedakno artine wong kok akhirat ora saiki. Wa ya koi mun koi tenan itu Ismail nang kane ngangkat sapa Ibrahim al qaida ing boro qaida boro pondasi al ususat iki boro asas pondasi al judura minal yubayin umu ta'alikun biar bahwa Ismail lah Ismail ya aku lani robbana taqabbal minna aku laturin nompo panjenengan naik kita minna saing kita inakan tersamilan robbana ada pengiran kita waj'alna lan gawe kita muslimah ini khali Islam karuni laka mari panjenengan waj'al miduriyatina ummatan umat muslimatan kan Islam laka mari panjenengan wa adnalan kulaturi maringi panjenengan wa ari kulaturi meresana panjenengan sama kata aro yuri wa ari kulaturi meresana jenengan naik kita alimna tegese mulango panjenengan naik kita manasi karena yang manasi kita syaro iya ibadah tidak tegese syariat ibadah kita wa hajjina wa hajji waktu bulan kulaturi nobati panjenengan alayana kita inakan ketawa rahim Rabbana doa Allah wab'atihim kulaturi mutus panjenengan yang dalam ahli rasulan minum Rasul sing contoh ahli min anfusi. Bapak ajar kawul doa dengan Ibrahim Muhammad ing lan lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tu ingkang maha sapa Rasul alaihi mengatasi umat ayat kita pira-pira ayat panjenengan ayat Quran. Wa yu'allimu lan murang sapa Rasul ing ahli kitab kita wal hikmah lan hikmah. Wa yuzakihim lan bersihna sapa Rasul ing umat. Ayu tahiruhu min asyrik. Sing bersihna sapa Rasul ing umat min asyrik sang isi. Itu tujuannya Nabi yang itu tahiruhu min asyrik. Inna kasar dengan panjenengan antara panjenengan ku al-aziz zat sing menang al-hakim dan